Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Jamur Penghasil Vitamin dan Asam Amino. Sebelum masuk ke materi yang pertama, ada baiknya saya perkenalan. Saya Emi Suryana Sution sebagai moderator dan kawan-kawan saya Anindya, Unira, Hafiz, Melani, Santa, Fauzia, Iman, Raisa, Jihan, Anissa, Fauzia, dan Nurhaliza. Langsung saja pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Pertama, mari kita bahas definisi dan karakteristik dasar jamur. Jamur atau fungi merupakan organisme eukariotik yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dari tumbuhan maupun hewan. Secara biologis, jamur tidak memiliki klorofil, sehingga mereka tidak dapat melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanannya sendiri. Sebagai gantinya, jamur bersifat heterotrof yang memperoleh nutrisi dengan cara menyerap zat organik dari lingkungan melalui dinding selnya yang tersusun dari kitin. Nah, struktur tubuh jamur itu dibedakan menjadi dua, yaitu uniseluler dan multiseluler. Uniseluler itu ada hamir atau yeast yang sering digunakan dalam industri fermentasi. Sedangkan multiseluler itu ada kapang dan jamur makroskopis. Nah, kapang atau mold ini sering digunakan untuk produksi asam amino industri. Sedangkan jamur makroskopis, contohnya itu kayak jamur tiram dan shiitake, itu merupakan jamur yang dapat dikonsumsi. Lalu kemudian kita masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu jamur sebagai penghasil senyawa organik, asam amino, dan vitamin. Nah, dalam produksi nutrisi, jamur bertindak sebagai pabrik biologis yang sangat efisien karena memiliki jalur metabolisme yang kompleks. Selama siklus hidupnya, jamur melakukan berbagai reaksi biokimia yang secara alami menghasilkan senyawa organik penting, seperti yang akan kita bahas, yaitu asam amino dan berbagai jenis vitamin. Asam amino dihasilkan sebagai unit penyusun protein yang membentuk struktur tubuh jamur. Sementara vitamin seringkali disintesis sebagai kofaktor enzim untuk mendukung proses pertumbuhan mereka. Kemampuan metabolisme inilah yang menjadikan jamur sebagai sumber utama dalam industri bioteknologi dan farmasi untuk memproduksi suplemen nutrisi secara alami, aman, dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya adalah jamur penghasil vitamin. Jadi, vitamin pada jamur itu berasal dari metabolisme jamur itu sendiri, sehingga vitamin tersebut diproduksi dan akhirnya akan tersimpan di dalam sel jamur. Contohnya itu adalah vitamin B kompleks yang dihasilkan jamur untuk menunjang proses hidupnya, tapi akan ikut terkandung saat kita mengkonsumsinya. Nah, jenis vitamin yang dihasilkan itu ada vitamin B kompleks, contohnya B1, B2, B3, B5, dan B9. Lalu ada juga vitamin D, contohnya D2 atau ergokalsiferol, dan vitamin C yang terakhir vitamin E. Seterusnya contoh jamur penghasil vitamin. Yang pertama Saccharomyces cerevisiae, iaitu kaya dengan vitamin B kompleks. Dia juga digunakan dalam ragi roti, fermentasi dan suplemen. Yang kedua Agaricus bisporus, iaitu jamur kancing. Ia mengandungi vitamin B dan vitamin D2. Dia juga sumber nutrisi alami. Yang ketiga Pleurotus ostreatus, iaitu jamur tiram. Ia mengandungi vitamin B, C dan D. Ia juga banyak dikonsumsi sebagai pangan sihat. Dan yang keempat Rhizopus. Ia digunakan dalam fermentasi, misalnya tempe. Ia juga membantu meningkatkan kandungan vitamin D. Seterusnya pemanfaatan vitamin dari jamur. Dari segi makanan, dia menjadi sumber nutrisi semula jadi dan digunakan dalam produk makanan sihat dan vegetarian. Yang kedua dalam bidang kesihatan, ia dalam pembuatan suplemen vitamin, contohnya vitamin B dan D. Dan yang ketiga bidang industri. Ia dalam fermentasi makanan dan minuman dan juga bahan baku industri farmasi. Selanjutnya, jamur penghasil asam amino. Jamur memperoleh asam amino melalui proses metabolisme nutrisi yang tersedia pada media tumbuhnya, seperti senyawa karbon, nitrogen, dan unsur hara lainnya.
Proses ini dibantu oleh enzim dan vitamin, misalnya vitamin B1 atau tiamin yang berperan dalam mempercepat metabolisme jamur. Contoh jamur penghasil asam amino ialah jamur tiram putih atau Pleurotus ostreatus. Ia mengandung protein tinggi dan 17 jenis asam amino. Ia juga tidak mengandung kolesterol. Kemudian jenis asam amino. Jenis asam amino itu terbagi menjadi dua, yaitu esensial dan juga non-esensial. Di mana di bagian esensial ia termasuk isoleusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin dan juga histidin. Dan di bagian non-esensial ia termasuk alanin, arginin, asam aspartat, asam glutamat, glisin, prolin, serin, tirosin dan juga sistein. Nah, kemudian manfaat asam amino. Yang pertama itu sebagai penyusun protein dan juga jaringan tubuh. Yang kedua, mendukung pertumbuhan dan metabolisme. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang keempat, sebagai sumber protein nabati sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi jamur di bidang farmasi. Jamur tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan, tetapi juga memiliki peran penting dalam pengembangan obat-obatan. Aplikasi pertama adalah jamur sebagai sumber antibiotik. Beberapa jenis jamur mampu menghasilkan senyawa yang berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Salah satu contohnya adalah jamur Penicillium notatum yang menghasilkan antibiotik penisilin. Penisilin merupakan antibiotik yang banyak digunakan untuk mengobati berbagai penyakit akibat infeksi bakteri. Aplikasi berikutnya adalah jamur sebagai penghasil obat anti jamur. Obat anti jamur digunakan untuk mengatasi infeksi jamur, khususnya yang menyerang kulit. Contohnya adalah jamur Penicillium griseofulvum yang menghasilkan griseofulvin. Griseofulvin berperan dalam menghambatkan pertumbuhan jamur penyebab penyakit kulit seperti kurap. Yang ketiga, jamur sebagai imunosupresan. Jamur dapat dimanfaatkan untuk menekan sistem imun, terutama pada pasien transplantasi organ, agar tubuh tidak menolak organ yang ditransplantasikan. Contohnya, jamur Tolypocladium inflatum yang dimanfaatkan dalam pembuatan sikloporin. Selanjutnya, ada jamur sebagai anti kanker dan suplemen. Jamur mengandung senyawa antitumor dan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Contohnya, Ganoderma lucidum yang berpotensi sebagai anti kanker, serta Saccharomyces cerevisiae yang dimanfaatkan sebagai sumber vitamin B kompleks. Guideline selanjutnya adalah identitas jurnal. Judul jurnal yang kami analisis adalah pengaruh kadar tiamin vitamin B1 terhadap pertumbuhan jarum timar putih atau Pleurotus ostreatus, tahun terbit 2016 dengan penulis Munir Fikratul Aini dan Siti Jaria. Tujuan penelitian jurnal yang pertama, mengetahui pengaruh pemberian timin atau vitamin B1 terhadap pertumbuhan jamur tiram putih atau Pleurotus ostreatus. Pengaruh pemberian timin atau vitamin B1 terhadap pertumbuhan jamur tiram putih atau Pleurotus ostreatus, di mana timin dapat berperan dalam meningkatkan proses metabolisme jamur, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan dan memperbaiki kualitas hasil panen jamur tiram putih. Yang kedua, menentukan konsentrasi timin yang paling optimal untuk mendukung pertumbuhan jamur tiram putih berdasarkan beberapa parameter pertumbuhan seperti waktu muncul tunas, waktu panen, bobot, lebar tudung, dan panjang tangkai. Menentukan konsentrasi timin yang paling optimal dalam mendukung pertumbuhan jamur tiram putih. Menentukan konsentrasi tersebut dilakukan dengan menganalisis beberapa parameter pertumbuhan, yaitu waktu muncul tunas, waktu panen, bobot tumbuh buah, lebar tudung, dan panjang tangkai. Melalui pengamatan parameter-parameter ini dapat diperoleh konsentrasi timin yang paling efektif sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas budidaya jamur tiram putih. Selanjutnya, hasil utama penelitian. Pada penelitian ini menguji pengaruh tiamin atau vitamin B1 terhadap pertumbuhan jamur tiram putih Pleurotus ostreatus. Parameter yang diamati meliputi waktu muncul tubuh buah, waktu panen, berat buah, lebar tudung, serta panjang tangkai. Dalam penelitian ini, yang menjadi kontrol adalah perlakuan tanpa penambahan tiamin, sedangkan perlakuan lain diberi tiamin dengan berbagai konsentrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tiamin tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap seluruh parameter pertumbuhan. Secara statistik, tidak terdapat perbedaan bermakna antara perlakuan tiamin dan kontrol.
sehingga dapat disimpulkan bahwa tiamin tidak efektif meningkatkan pertumbuhan jamur tiram putih pada kondisi penelitian ini. Oke semuanya, pada saat ini saya akan memaparkan analisis jurnal mengenai pengaruh vitamin B1 atau tiamin terhadap jamur tiram putih dan kaitannya dengan farmasi. Pertama, dari sisi analisis jurnal. Berdasarkan hasil penelitian, pemberian tiamin pada konsentrasi 0,1 hingga 0,5 ppm ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kecepatan tumbuh maupun bobot jamur. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jamur jauh lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu optimal di kisaran 18 sampai 20 derajat Celcius dan kelembaban yang tinggi. Kedua, kaitannya dengan materi kita. Meskipun pemberian eksternalnya tidak signifikan dalam studi ini, jamur tiram secara alami adalah pabrik nutrisi. Ia mengandung 17 jenis asam amino seperti lisin dan asam glutamat serta kaya akan vitamin seperti riboflavin. Dalam metabolisme jamur, vitamin-vitamin ini berperan krusial sebagai katalisator dan koenzim untuk mengolah nutrisi dari media tanam menjadi tubuh buah yang kaya gizi. Yang ketiga, implikasinya di bidang farmasi. Secara farmaseutis, jamur tiram putih sangat prospektif sebagai bahan baku nutrasetikal. Kandungannya yang tinggi protein namun bebas kolesterol menjadikannya pilihan tepat untuk sediaan diet sehat. Selain itu, bagi industri farmasi, penelitian ini menegaskan bahwa standarisasi kualitas produk jamur lebih bergantung pada kontrol kondisi lingkungan, produksi yang ketat daripada sekadar penambahan nutrisi eksternal. Jadi kesimpulannya adalah jamur memiliki peran penting sebagai penghasil vitamin dan juga asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin dihasilkan oleh jamur untuk membantu proses metabolisme dan juga menjaga kesehatan tubuh. Asam amino berperan dalam pertumbuhan dan juga perbaikan jaringan serta pembentukan protein karena mudah dibudidayakan dan bernilai gizi yang sangat tinggi. Jamur berpotensi besar dimanfaatkan dalam bidang pangan dan suplemen. Sekian dari materi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.